Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani dengan NIM FOAO21010 dari Prodi Kimia Industri. Di sini, saya akan menjelaskan laporan praktikum percobaan drying. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mempelajari proses pengeringan dan variabel operasi yang mempengaruhinya. Pengeringan atau drying artinya mengurangi sejumlah air atau cairan dari bahan padat, sehingga sisa air atau cairan dari bahan padat tersebut mempunyai kandungan yang rendah dan dapat diterima. Penyaringan melibatkan dua proses perpindahan, yaitu proses perpindahan panas dan proses perpindahan massa. Proses perpindahan panas terjadi dari udara pengering ke bagian yang harus dikeringkan, sedangkan perpindahan massa terjadi pada kandungan air yang terdapat di dalam bahan ke permukaan atau proses difusi. Selanjutnya, tahap kedua terjadi pada proses penguapan air dari permukaan bahan ke udara menjadi uap air. Secara garis besar, pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan secara alami atau natural drying dan pengeringan buatan atau artificial drying. Pengeringan secara alami atau secara konvensional yaitu produk yang dikeringkan dihamparkan di atas lantai, baik yang berupa lantai semen maupun lantai tanah. Kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Sedangkan pengeringan buatan dilakukan dengan alat mekanis seperti alat pengering putar atau rotary dryer. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu neraca analitik, termometer, anemometer, stopwatch, moisture analyzer, satu set tray dryer, nampan, heater, termostat, tower, dan dimmer. Sedangkan bahannya sendiri yaitu ada kelapa parut. Prosedur kerja dalam praktikum ini yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, nyalakan blower dan atur laju alir udara pengeringan sesuai penugasan menggunakan anemometer. Lalu, dicatat laju alir. Dinyalakan heater dan atur suhu pengeringan. Ukur suhu bola basah dan bola kering. Catat suhunya. Kemudian timbang semua nampan kosong, dicatat massanya. Isi masing-masing nampan dengan kelapa parut 200 gram. Lalu ambil 1 gram, dicek kadar air total dan bond dry-nya dengan moisture analyzer. Kemudian catat kadar air total dan bond dry-nya. Lalu masukkan nampan ke dalam dry dryer dan letakkan termometer pada masing-masing nampan. Tutup rapat dry dryer. Kemudian timbang berat sampel yang ada di dry dryer dengan interval waktu 10 menit tanpa mematikan heater dan blower. Kemudian keluarkan nampan dan dicatat massanya setelah 10 menit. Buang bahan pada nampan yang terbawa A1, lalu diganti dengan bahan baru A2 untuk diletakkan di titer atas dry dryer. Turunkan satu tingkat nampan berisi bahan lainnya, kemudian masukkan kembali nampan dry dryer dan tutup rapat. Ulangi langkah 11 hingga tray teratas ditempati nampan C2. Lakukan langkah tersebut hingga C2 berada pada tray terbawah. Tunggu sampai suhu turun plus minus 30 derajat Celcius, kemudian matikan blower. Cabut stiker dari stop kontak dan dibersihkan semua alat yang digunakan. Adapun hasil penelitian dari praktikum ini yaitu data primer, jenis sampel ampas kelapa, berat jenis sebelum dikeringkan 20 gram. Bond DM 49,9 derajat Celcius, TW 29 derajat Celcius, TD 37 derajat Celcius, laju air 0,7 meter per sekon, P0 51 derajat Celcius, P1 53 derajat Celcius. Adapun berat cawan yang dihasilkan yaitu pada cawan A1 berat cawannya yaitu 244, pada cawan B1 237, pada cawan C1 239, pada cawan D1 240, cawan E1 233, cawan F1 232, dan pada cawan G1 berat cawannya ada 237.
Kesimpulan dari praktikum ini yaitu pengeringan atau drying adalah sejumlah air atau cairan dari bahan padat satu sehingga sisa air atau cairan dari bahan mengering. Hubungan antara waktu pengeringan dan kandungan air dalam bahan merupakan sebuah garis yang menurunkan secara linear. Seiring bertambahnya moisture content akan menurun. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.